Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang nasihat sholat dari almarhum Gus Dur dan kesaksian Abah Guru Sekumpul. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang penuh kontroversial tapi dikagumi, nyeleneh tapi diikuti. Semua itu merupakan kelengkapan referensi bagi masyarakat untuk mengenal beliau secara lengkap. Menurut para ulama di Indonesia, sosok yang nyeleneh di kalangan pesantren bukanlah hal yang asing. Namun kenyelenehan tersebut seringkali dianggap sebagai isyarat alam yang tidak bisa dibaca oleh orang awam. Namun di kemudian hari ternyata benar adanya. Seperti halnya sikap-sikap mendiang almarhum Gus Dur dulu yang kontroversial dan sering dianggap tidak masuk akal, seperti halnya pada saat beliau membela penyanyi dangdut Inul Daratista. Itu pun wajib kita hormati dan kita maklumi, walaupun tidak perlu kita ikuti. Sebab kalau orang awam mengikuti dan meniru sikap kontroversial dari almarhum Gus Dur dulu, itu bisa fatal akibatnya, kata para ulama. Abah Guru Sekumpul pernah berkata, tepatnya pada saat dulu ada orang yang mengata-ngatai dan mengejek Gus Dur dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan diketahui oleh Abah Guru Sekumpul. Maka Abah Guru Sekumpul pun meresponnya dengan mengatakan untuk jangan sekali-kali menghina ataupun mengejek kepada Gus Dur, karena Gus Dur itu adalah seorang waliullah, dan barang siapa yang mengejek seorang waliullah maka dia akan menjadi musuh Allah, kata Abah Guru Sekumpul. Terlepas dari kontroversinya sikap Gus Dur, kata Kiai Muhyiddin, sesungguhnya cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki sifat yang sangat layak diteladani. Contohnya adalah beliau sangat suka bersilaturahmi. Dimanapun Gus Dur turun ke daerah, beliau pasti akan mengunjungi tokoh atau kiai setempat. Termasuk pada saat beliau berkunjung ke Kalimantan Selatan, maka beliau pun bersilaturahmi juga dengan ulama setempat kala itu, yaitu Abah Guru Sekumpul. Di samping sangat suka bersilaturahmi, Gus Dur juga terkenal dengan kata-kata nasihatnya yang sangat menginspirasi. Contohnya adalah nasihat-nasihat beliau tentang arti pentingnya amalia sholat yang sering kita lalai dalam melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat-nasihat itu diantaranya adalah yang pertama, kata Gus Dur, bila engkau anggap sholat itu hanya penggugur kewajiban, maka engkau akan terburu-buru saat mengerjakannya. Kemudian yang kedua, bila engkau anggap sholat itu hanya sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat engkau mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, kata Gus Dur, anggaplah sholat itu pertemuan yang engkau nanti-nantikan dengan Tuhanmu. Kemudian yang keempat, anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik engkau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kata Gus Dur, anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk engkau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, kata Gus Dur, anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Kemudian yang ketujuh, bayangkan ketika azan berkumandang Allah melambai kepadamu untuk mengajak engkau lebih dekat dengannya. Kemudian yang kedelapan, kata Gus Dur, ketika engkau takbir Allah melihatmu, Allah senyum untukmu dan Allah bangga terhadapmu. Kemudian yang kesembilan, kata Gus Dur, bayangkanlah ketika rukuk Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau rasakan damai dalam sentuhannya. Kemudian yang ke-10, kata Gus Dur, bayangkan ketika sujud Allah mengelus kepalamu lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu, aku mencintaimu wahai hambaku. Kemudian yang ke-11, kata Gus Dur, bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu lalu mengatakan aku tak akan diam apabila ada yang memusikmu. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, kata Gus Dur, bayangkan ketika kau memberi salam Allah menjawabnya lalu kau menjadi seperti manusia yang berhati bersih setelah itu. Itulah tadi kedua 12 nasihat almarhum Gus Dur tentang sholat yang bisa menjadi renungan dan motivasi untuk kita semua demi tercapainya rasa khusyuk dan nikmatnya kita di saat ibadah sholat.